Sudah berhasil untuk mengunjungi Masjid Al-Alam Kendari, di mana masjid ini berada di Sulawesi Tenggara. Untuk sebutannya adalah Masjid Terapung. Bagaimana suasana dan juga fasilitasnya, terus kondisinya, silahkan simak. Teman-teman, menjadi bisa pada video kali ini kita akan membagikan terkait dengan perjalanan kita untuk mengunjungi Masjid Terapung, di mana masjid ini sendiri bernamakan dengan Masjid Al-Alam Kendari. Masjid ini itu dijuluki dengan Masjid Terapung untuk mulai dibangunnya sejak 2010 di masa kepemimpinan Gubernur Sulawesi Tenggara pada saat itu, yaitu Bapak Nur Alam, dan diresmikan penggunaannya pada tahun 2018. Nah, kita ketika masuk ke masjid nanti akan melewati jalan seperti ini, teman-teman. Nah, ini jalannya itu memang agak jauh kalau misalnya kita berjalan ya, tapi kalau misalnya kita menggunakan kendaraan, mobil, motor itu juga bisa banget gitu. Nah, nanti ketika kita lihat di sekeliling itu adalah laut lepas, yang dimana masjid ini memiliki bentuk dan kondisinya itu nanti kita akan coba untuk masuk ke dalamnya. Nah, ini ketika kita sudah berada di halamannya nih, teman-teman, kita berada di halamannya itu kurang lebih suasana yang ditampilkan seperti ini, teman-teman. Nah, ini suasananya. Nanti kita akan mencoba berjalan untuk masuk ke lingkungan masjidnya. Nah, Masjid Al-Alam Kendari ini menjadi ikon kota Kendari yang banyak dikunjungi warga sekitar dan juga pendatang, khususnya para wisatawan. Nah, di dalam masjid ini terdapat 4 buah menara masjid yang dirancang arsitek asal Sulawesi Selatan, yaitu Bapak Mursyid Mustafa, dan dibuat menyerupai Burj Al Arab di Dubai. Nah, letak Masjid Al-Alam di Teluk Kendari ini menjadi masjid itu melewati hutan bakau. Tadi kita sudah melewati, dan pemerintah setempat telah mereklamasi dan membuat jalan masuk maupun keluar masjid menjadi ikon wisata religi. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nanti kita akan mencoba untuk masuk ya, teman-teman, untuk masuk ke dalamnya. Jadi ini sudah menjadi direklamasi untuk jalan dan lain sebagainya. Itu kurang lebihnya seperti itu. Kalau sejarah masjid ini dirancang itu awalnya pada tahun 2010 di masa Gubernur Sulawesi Tenggara, pada saat itu Bapak Nur Alam. Dan konsep pembangunan masjid ini memang akan dibangun secara unik untuk perancangannya di tengah Teluk Kendari, dibuat suatu pulau buatan sebagai pondasi areal masjid. Untuk luas areal masjid ini sekitar 12.692 meter persegi, terdiri dari 3 bangunan utama, yaitu bangunan utama masjid, plaza tertutup, dan plaza terbuka. Nah, seperti itu untuk ini bangunan masjidnya. Bangunan masjid yang paling utamanya itu kurang lebih tampilannya itu seperti ini. Kita sudah masuk, dan untuk masuknya ini gratis, teman-teman, tidak ada biaya apapun untuk kita bisa mengunjungi masjid ini. Tidak ada biaya apapun untuk kita bisa mengunjungi masjid. Pokoknya kalau teman-teman itu misalnya berada di kota Kendari, letak masjid ini di tengah-tengah kota lah, nggak terlalu jauh juga dari daerah perkotaan kalau teman-teman misalnya berada di kota Kendari. Nah, seperti itu, atau di ibu kota dari Sulawesi Tenggara. Nah, ini ya, lingkungan atau suasana masjidnya. Jadi ini banyak wisatawan yang memang berkunjung untuk melihat megahnya dari masjid ini ya, teman-teman. Nah, kita akan mencoba berjalan menelusuri dari lingkungan masjidnya. Nanti barangkali bisa menjadi salah satu tempat atau lokasi wisata yang bisa teman-teman kunjungi, khususnya yang akan ada rencana ke kota Kendari, khususnya di Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nanti di sebelah kanan atau sebelah kiri gitu ya, di samping kanan samping kiri itu benar-benar laut atau di teluk ya, benar-benar laut atau di teluk. Jadi nanti sama-sama seperti ini kurang lebihnya yang bisa untuk nanti teman-teman nikmati nanti ya. Nah, seperti itu untuk kurang lebihnya. Dan masjid ini juga dipakai untuk sholat Jumat dan hari-hari besar gitu ya. Meskipun kalau misalnya di lingkungannya itu di lingkungan tempat sekitar tuh tidak ada penduduk untuk
jarak yang dekat, tapi memang pengunjung dan lain sebagainya, masjid ini sangat agung dan juga sangat megah sekali itu. Nah, untuk yang perlu kalian ketahui juga, untuk Masjid Al-Alam ini menjadi masjid ketiga di dunia sebagai masjid yang berada di tengah laut, menyusul masjid yang ada di Maroko dan juga ada di Jeddah, teman-teman. Jadi ini menjadi masjid ketiga di dunia sebagai masjid yang berada benar-benar di tengah laut. Nah, ini Masjid Terapung di Teluk Kendari, Sulawesi Tenggara. Seperti itu kurang lebih penampilan dan juga suasana daripada Masjid Terapung di Kota Kendari, yang barangkali bisa menjadi inspirasi atau bisa juga mungkin teman-teman yang ada rencana ke Kota Kendari untuk dapat melihatnya. Jadi nanti ini ketika kita keluar ya, ketika keluar di depan itu bagian depan itu ada juga untuk tadi itu orang berjualan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini kondisinya aman juga, misal pas malam gitu ya, tempat biasanya sih kalau misalnya malam gitu malah lebih ramai ya dibandingkan dengan di siang hari, karena siang hari cuacanya cukup panas sekali gitu ya, kalau misalnya teman-teman itu menyusuri daripada Masjid Terapung di Kota Kendari ini. Nah, ini itu bisa sih. Nah, itu yang depannya itu baru, wah ini suasananya kalau kita lihat dari jauh, ini masjidnya cukup besar teman-teman, dan ini yang tadi jalannya itu direklamasi ya, direklamasi, jadi cukup mewah lah ya, kurang lebihnya ada nuansa biru terus kuning dan lain sebagainya. Nanti di depannya itu ada tulisannya itu Masjid Al-Alam. Nah, seperti itu barangkali ya, kalau karena ini kita ngambilnya video itu pada siang hari, jadi lumayan terik dan lumayan panas juga gitu teman-teman, lumayan panas juga. Jadi karena kita mungkin untuk di sore hari atau malam hari nanti kapan-kapan akan mencoba untuk menyelusuri ke tempat wisata-wisata yang lainnya. Nah ini adalah teluknya. Jadi ini perancangannya ya teman-teman, untuk perancangannya. Jadi nanti ada tampilan seperti ini untuk Masjid Al-Alam Kendari. Nah, seperti itu yang barangkali bisa kita share atau kita bagikan pada kalian semuanya terkait dengan jelajah wisata di Indonesia. Semoga saja melalui video-video seperti ini bisa memberikan wawasan bagi kalian semuanya untuk lokasi-lokasi wisata. Nah, kita pamit undur diri untuk kita pulang kembali. Nah, ini kita pulang dan ambil kameranya itu dari depan, dari belakang ya kita. Nah, itu tadi kita akan pamit pulang dan kita nanti akan sampai untuk jalannya. Jadi lumayan jauh ketika, nah ini sejauh ini tidak ada rumah gitu ya teman-teman ya. Itu semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen ya teman-teman. Terima kasih telah menonton. Bye bye.